Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab pertidaksamaan rasional dan irasional. Lebih utamanya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Manakah soal berikut yang merupakan pertidaksamaan rasional? Di sini saya memiliki 4 soal. Nah, di antara keempat soal berikut, menurut kalian, manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Ya, untuk yang pertidaksamaan rasional itu adalah yang berwarna oranye dan juga yang berwarna pink. Sedangkan untuk yang berwarna hijau ini, soal berbentuk pertidaksamaan linier. Dan yang berwarna biru muda ini pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang dinamakan dengan pertidaksamaan rasional ini berarti kan karena penyebutnya itu mengandung variabel X. Penyebutnya itu yang ini, yang di bawah. Nah, ini 2X tambah 6. Nah, variabel X-nya itu ini, 2X ya. Jadi karena mengandung variabel X, maka disebut dengan pertidaksamaan rasional. Yang ini juga sama, meskipun di ruas kiri dan juga ruas kanan tidak ada nilai nolnya. Nah, ini bisa disederhanakan. Yang penting penyebutnya itu mengandung variabel X. Sedangkan untuk yang warna hijau ini, karena penyebutnya tidak mengandung variabel X, meskipun pecahan atau rasional, maka bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Yang ini juga sama, yang berwarna biru. Ini juga karena penyebutnya tidak mengandung variabel X, maka bukan merupakan pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan ya. Bentuk umum pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Nah, bentuk umumnya ini seperti ini. Fx per Gx, fungsi X per fungsi Gx kurang dari 0, atau Fx Gx kurang dari sama dengan 0. Perhatikan tandanya ya, bedanya adalah yang ini kurang dari, yang ini kurang dari sama dengan. Sama dengan yang ini juga, Fx per Gx lebih dari 0, atau Fx per Gx lebih dari sama dengan 0. Bedanya itu, yang ini ada sama dengannya, yang ini tidak ada ya. Nah, dengan catatan, Fx ini adalah pembilang. Di sini pembilangnya, dan Gx adalah penyebut. Dan Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya 0 itu nanti tidak terdefinisi ya kalau pecahan. Jadi tidak boleh sama dengan 0 catatannya. Langkah-langkah penyelesaikan pertidaksamaan rasional itu, yang pertama adalah buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 atau bentuk umum. Bisa dikatakan dengan bentuk sederhananya ya. Kemudian buatlah ruas kiri pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pecahan atau rasional. Nah, contohnya seperti ini. Ruas kanannya bentuknya 0 yang di sini ya. Kemudian ruas kirinya adalah berbentuk pecahan. Jangan lupa, pertidaksamaan rasional itu penyebutnya harus ada X ya. X min 2 per 2X tambah 6 kurang dari 0. Nah, ini sudah memuat kedua syarat tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan titik-titik kritis pada fungsi pembilang dan penyebut. Nah, titik kritisnya bisa diketahui dari pembilang dan juga penyebut. Gambar letak titik-titik kritis fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan sehingga diperoleh beberapa daerah. Nah, yang ini kan untuk titik kritis yang pembilang X min 2 ya.
Nanti kalau misalnya dibuat pembuat nolnya, jadi X min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu disimpan di sini. Kemudian yang ini juga sama, 2X tambah 6 sama dengan 0. Nah, 2X tambah 6 kan kalau misalnya 6 dipindahkan ke ruas sebelah kanan, 2X sama dengan negatif 6, X-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini disimpan di sebelah sini. Karena kan negatif itu selalu ada di sebelah kiri positif. Yang di sini yang 2 ya. Nah, tentukan daerah interval daerah yang bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Substitusikan titik uji ke pertidaksamaan dan tentukan tandanya saja, apakah positif atau negatif. Kemudian tuliskan pada garis bilangan. Nah, misalnya di sini ya, di sini kan daerah yang interval yang di sini adalah nilainya 3. 3 disubstitusikan ke sini ke X-nya. 3 dikurangi 2, 1 ya. Nah, ya terus yang ini 2 kali 3 itu adalah 6. 6 tambah 6, 12. Tadi kan 1/12. Apakah 1/12 merupakan positif? 1/12 itu kurang dari 0. Nah, itu di sini ya. Jadi yang 3 di sini misalnya 3 dikurangi 2 itu kan positif ya. Hasilnya adalah 1 positif. Kemudian yang ini nilainya juga positif. Maka di sini hasilnya adalah positif. Kemudian yang di sini 0 ya. 0. 0 disubstitusikan ke X. 0 dikurangi 2 negatif. 0 ditambah 6 positif ya. Jadi negatif kali positif hasilnya adalah negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif di sini. Kemudian negatif 4. Negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Negatif 4 kali 2, negatif 8 ya. Negatif 8 ditambah 6, negatif 2. Negatif dengan negatif, negatif per negatif, hasilnya adalah positif. Ya. Jadi maka diketahui nilainya itu di sebelah kanan ini adalah 2, daerahnya adalah positif. Kemudian yang ini daerahnya adalah negatif, dan yang ini daerahnya adalah positif. Daerah yang memiliki tanda yang sesuai dengan pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah mengetahui tanda setiap daerah, lihat tanda dari pertidaksamaan rasionalnya adalah kurang dari 0. Kalau misalnya kurang dari 0, berarti nilainya harus negatif. Kurang dari 0 kan negatif ya. Maka yang himpunan penyelesaiannya adalah negatif di sini. Hasilnya adalah X lebih dari 3, negatif 3, dan X kurang dari 2. Itu himpunan penyelesaiannya. Lanjut ya. Untuk tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X negatif 1 per X tambah 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita sekarang pertama kita buat titik kritisnya dulu ya. Pembuat 0. Pada pembilangnya ini kan X negatif 1 ya. X negatif 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Kemudian pada penyebutnya X tambah 5. X tambah 5 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 5. Nah, ini bukan merupakan hasilnya ya, himpunan penyelesaiannya, tapi titik kritis. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan 1 dan dengan negatif 5, 1-nya disimpan di sini ya karena positif. Negatif 5-nya disimpan di sini. Nah, kemudian lihat tandanya. Ini karena kurang dari sama dengan, maka berlaku kalau misalnya ada tanda sama dengan, tandanya di sini itu yang bulatan kosong untuk pembilangnya saja ya. Untuk pembilangnya adalah bulatannya bulatan penuh, maksud saya. Nah, kalau misalnya untuk penyebutnya selalu bulatan kosong.
Nah, di sini kan sudah diketahui ya, ada daerah intervalnya yang X lebih dari sama dengan 1, kemudian daerah X kurang dari sama dengan 1, dan X lebih dari negatif 5, kemudian daerah intervalnya X kurang dari negatif 5. Untuk selanjutnya, kita hitung untuk interval X kurang dari negatif 5. Titik uji yang diambilnya misalnya kan di sebelah sini ya, negatif 6. Nah, negatif 6 kan ada di daerah sini ya. Nah, negatif 6 disubstitusikan ke pertidaksamaan rasional. Nah, X negatif 1 ya. Negatif 6 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 7. Negatif ya hasilnya. Kemudian, negatif 6 ditambah 5. Negatif 6 ditambah 5. Di sini ya, negatif 6 tambah 5, maka hasilnya adalah negatif 1 ya. Hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, untuk interval yang kedua, X kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari negatif 5. Kita ambil 0, supaya mudah ya, 0. Substitusikan 0 ke X. 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. Negatif ya. Negatif. Kemudian 0 substitusikan ke X tambah 5. 0 ditambah 5 hasilnya adalah positif ya. Nah, negatif per positif maka akan menghasilkan nilai negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah interval yang ketiga, X lebih dari sama dengan 1. Nah, kita ambil misalnya titik yang terdekatnya adalah X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 disubstitusikan ke pertidaksamaan rasional. 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1 ya, positif. Dan 2 ditambah 5, hasilnya adalah positif. Maka akan menghasilkan positif dibagi dengan positif akan menghasilkan nilai positif. Sehingga diperoleh tanda setiap daerah atau interval. Nah, kalau misalnya sudah diketahui tandanya, kita simpan yang X lebih dari sama dengan negatif 5 kan positif ya. Positif simpan ke sini. Kemudian yang X yang interval yang di tengah nilainya adalah negatif, kita simpan ke sini, negatif. Kemudian interval yang terakhir X lebih dari sama dengan 1 tandanya adalah positif. Kita simpan ke sini, positif. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan tanda interval tersebut, kita lihat kembali ke pertidaksamaan rasionalnya. Ini tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, berarti nilainya adalah negatif. Seperti itu, maka himpunan penyelesaiannya itu bertanda negatif atau 0, dan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 1 dan X lebih dari negatif 5 dengan X anggota bilangan real. Seperti itu. Selanjutnya, silahkan kalian coba lakukan latihan soal pertidaksamaan rasional. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional X ditambah 1 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.